Morning, silakan duduk, Nak. Oke, baik. Ya. Selamat pagi sekali lagi semuanya. Sehat semua? Oke, baik. Sebelum kita mulai kegiatan kita, silakan dibuka dengan doa dulu. Ayo, siapa yang mau mimpin doa? Ayo, Sheryl, silakan, Nak, ke depan. Friends, let us pray. Give me a strength in the morning, renew me and refresh my mind so that I can remember everything I study. Thank you, God, for the gift of knowledge. Thank you, God. Amen. Amin. Thank you, Sheryl. Hari ini jam 10 ya. Ini jam keberapa nih? Jam keempat ya? Jam keempat. Siapa yang gak hadir? Alicia? Hadir semua ya? Lengkap ya? Berapa orang? 26 ya? Oke, baik ya. Apa yang mau kita lakukan hari ini? Hari ini Mr. Holmes mau dan ingin ya kalian semua aktif. Pertama dalam berliterasi, yang kedua aktif dalam berdiskusi ya. Kemudian yang ketiga aktif untuk menggali informasi dari berbagai masalah yang akan Mr. Holmes sediakan. Mister mau tanya, kalau yang merugikan, ya salah satunya COVID. Tadi kalian sepakati. Kemudian apa lagi nih? Kalau pada manusia, siapa yang pernah kena cacar? Angkat tangan. Wah, rata-rata kena cacar nih. Ya, campak. Angkat tangan. Campak. Ada nggak yang pernah campak? Nggak pernah. Yang pernah kena apa nih lagi? Herpes. Pernah ya? Bagian manamu yang kena? Leher. Leher ya, tuh leher ya. Ada yang kena ini nih, influenza. Angkat tangan, siapa yang pernah influenza? Flu. Kena flu. Rata-rata pernah ya. Itu semua nak karena virus. Ya. Bahkan Edgar sering gak datang. Alasannya apa? Sir, lagi sakit. Kenapa? Batuk. Lagi flu. Nah, itu karena virus, oke? 21. Kalian belajar dari rumah toh? Kita semua nge-zoom ya. Masih ingat ya? Nah, menurut kalian nih, ya, menurut kalian dari peristiwa ini nih, ya, dari peristiwa kenapa harus belajar online? Terus kenapa kemarin itu pemerintah membuat istilah lockdown? Ya, hari ini tujuan pembelajarannya adalah, perhatikan, saya mau kalian mampu menganalisis, nih, mampu menganalisis apa peranan virus tuh. Tadi peranan virus ada yang merugikan dan ada yang menguntungkan. Begitu ya. Kalian analisis nih. Nah, sebelum kalian menganalisis ya, saya mau jelaskan dulu nih materi ringkasnya hari ini. Oke? Saya mau jelaskan nih. Pertama, ternyata ada yang menguntungkan. Sir, yang menguntungkan itu apa saja? Nanti ini di kelas 12 baru kita pelajari secara detail ya, Nak ya. Tapi sekarang saya buka aja dulu sedikit nih. Menguntungkan, contoh dalam rangka rekayasa genetik. Contohnya nanti pembuatan terapi gen. Kemudian ada pembuatan vaksin, gitu ya. Salah satu vaksinnya apa, Nak? Vaksin COVID kemarin itu apa saja? Sinovac, apa lagi? AstraZeneca, apa lagi? Apa? Pfizer, apa lagi? Moderna, macam-macam ya. Baik, itu dari sini nih, itu dari pembuatan ini nih, ya. Ada pengobatan secara biologis. Nanti ya melalui virus bisa membunuh atau menghancurkan beberapa patogen. Nah, patogen itu apa? Sumber penyakit. Ini ada lagi nih. Pembuatan bioinsektisida. Nanti itu membunuh hama tuh. Ya, kalau di kampung saya, kalau ada tanaman jeruk misalnya, busuk, ada kena hama, itu dikasih, Nak. Disemprot tuh. Apa itu namanya? Bioinsektisida. Nanti dia lama-lama mati itu kuman-kuman atau virus-virus yang ada di dalam, ya. Banyak sekali. Kemudian
Kira-kira kalian udah bisa nggak membuat rumusan masalah? Nih, tolong diperhatikan video berikut ini. Nih, kok nggak kedengeran, nak? Jika kita ingin memusnahkan COVID-19, maka kita membutuhkan vaksin. Pengembangan vaksin biasanya rumit dan memakan waktu. Dan di tengah perlombaan vaksin corona di seluruh dunia, ada 3 jenis cara yang biasanya dipakai buat mengembangkan vaksin. Yuk kita simak bersama-sama. Fokus utama penelitian biasanya diarahkan kepada 3 jenis vaksin. Yang pertama adalah vaksin hidup. Vaksin hidup mengandung virus aktif yang telah dijinakkan. Virus ini tidak menimbulkan penyakit, tapi mampu berkembang biak di dalam sel dan dengan begitu mengaktifkan sistem kekebalan tubuh. Vaksin hidup bisa berfungsi jika peneliti menggunakan teknik manipulasi genetika untuk menyamarkan virus yang telah jinak sebagai virus corona. Caranya adalah dengan memberikan kulit protein berjenis serupa. Dan jika seseorang mendapat vaksin hidup, tubuhnya mulai membangun kekebalan khusus terhadap virus corona. Perlindungan ini membuat tubuh kita bisa menghadang infeksi virus. Vaksin hidup biasanya sangat berguna meredam penyebaran patogen baru seperti virus corona. Metode ini antara lain sukses digunakan untuk meredam penyakit cacar atau ketika dipakai untuk membuat vaksin pertama virus Ebola. Coba saya minta 1 menit atau 1,5 menit. Kalian temukan rumusan masalah dari video yang tadi. Coba, Aleta. Manfaat berbagai vaksin yaitu vaksin hidup. Ulangi dulu. Berdiri nak. Berdiri aja nak. Aduh. Apa itu manfaat ketiga vaksin yaitu vaksin hidup, vaksin mati dan vaksin berbasis DNA bagi sistem kekebalan tubuh. Apa manfaat dari Ketiga vaksin tersebut? Vaksin hidup, vaksin. Oke. Ini ya dari Aleta ya. Apakah manfaat dari vaksin yang virus hidup, vaksin dari virus mati, dan vaksin dari bagian tubuh virus tertentu, begitu ya? 1, bisa? Bisa ya? Ada lagi nggak? Ya, coba Kesia Lovina. Vaksin virus mati itu kan terbuat dari virus mati. Tapi kenapa vaksin tersebut dapat membantu membangun antibodi juga? Oke, nah dari sini berarti rumusan masalahnya apa? Mengapa vaksin dari virus yang mati dapat membantu membangun antibodi? Boleh. Ada lagi nggak yang menemukan selain itu? Hah? Ini temannya bisa menemukan rumusan masalah tuh. Aleta dan Kesia. Kelompok 1 langsung aja ya. Kelompok 1 itu yaitu yang ini nih, bagian yang sini. 1 kelompok 4 orang. Kelompok 1. Kemudian kelompok 2, 1 2 3 4. Kelompok 3, 1 2 3 4. Ini kelompok berapa nih? Kelompok 4, 1 2 3 4. Kelompok 5, 1 2 3 4. Kelompok 6, 1 2 3 4. Edgar masuk ke kelompok 4. Silakan nak. Silakan meja dan kursinya dirapatkan ya. Kemudian laptopnya dirapatkan. Saya akan kasih link ya. Link yaitu flipbook yang akan kalian bisa lihat di sana nanti banyak sekali. Ada beberapa bacaan, ada beberapa info yang akan kalian coba diskusikan. Silakan. Coba dibuka LKPD-nya semua nak, yang di linknya nak. Sebelah barat. Nah itu siapa namanya? Kecepatan Marina. Coba kelompok sini perannya siapa aja nih? Mas saya cek dulu nih. Ale, Ella ngapain perannya? Editor. Bagas? Kesimpulan. Menuliskan kesimpulan. Bukan. Apa? Tadi apa? Ini rumusan masalah. Mencari rumusan masalah. Cari rumusan masalah. Kamu menuliskan kesimpulan. Kamu? Tapi nanti untuk mencari rumusan masalah harus bareng-bareng juga ya. Dalam mengeksekusi itu berbagi peran ya. Oke? Ya, oke.
Iya, apa yang membuat jadi virus campak ini cepat menyebar? Apa yang membuat, kenapa, bukannya mengapa bisa cepat menyebar? Kalau mengapa pasti harus ada alasan. Jadi apa yang menyebabkan soal modifikasi pertanyaan itu apa? apa yang menyebabkan? Lebih oke kan? Jadi kamu bagaimanakah virus campak dapat menyebar ke tubuh manusia? Itu aja pertanyaannya biar lebih bagus. Rumusan masalahnya toh? Ya? Nih, yang nomor 1 ini kan kalian buatkan bagaimana virus campak masuk ke tubuh manusia tuh. Saya mesti paham apa yang mau kalian sampaikan. Jadi bagaimanakah virus campak dapat menyebar ke tubuh manusia? Itu aja. Oke? Oke. Coba nak, kalian apa? Rumusan masalahnya. Itu ada mengapa penularan penyakit campak Andrew. cepat? Apa? Mengapa penularan penyakit campak sangat cepat? Apa ya? Apa yang bisa kalian buat? Menyebabkan virus campak menyebar dengan cepat? Apa yang menyebabkan? Iya, kayak yang nge-trigger gitu, Apa yang menyebabkan virus campak? menyebar dengan cepat. Oh, coba kasih kalimat yang lebih efektif. Itu udah benar. Mengapa penyebaran virus campak sangat cepat? Kan aku udah bilang. Iya, Mengapa aja ya? Iya. Mengapa kan? Iya, Sir. Oke? Terus Oke. juga ada bagaimana cara pengobatan penyakit campak? Oke, bagus. Terus? Bagaimana cara pengobatan Penyakit campak? penyakit campak secara tepat, begitu ya? Oke. Oke. Cara Bagus. tepat. Bisa. Sama- Ada apa lagi? Kita ada 2 lagi. Ada dulu lagi. Kita Apa? ada 4 atau Sir. Nah, coba. Ada penyakit komplikasi serius apa saja yang dapat disebabkan oleh penyakit campak, sama ada kelompok manakah yang berisiko Oh. lebih tinggi Oh, untuk berarti mendapatkan penyakit. dari teks itu ada penyakit yang bisa terkomplikasi. Ada, Sir. Ada. Good. Cari. Iya, Sir. Bagus. Bagus tuh. Nah, itu bagus tuh infonya. Kalian apa infonya yang bisa, apa rumusan masalah nak yang bisa Mr. Romes bantu? Apa yang sudah tak ketemu? Ella apa? Mengapa vaksin Kalian apa? Merugikan atau menguntungkan? Menguntungkan. Ayo apa? Dari LKPD-nya kita sudah menemukan kalau kan dibilang mengapa itu kular itu, dan kita penasaran kenapa harus di bagian situ disuntiknya di Oh, wah lebih bagus lagi, dalam lagi nih. Mengapa harus vaksin disuntik ke nih. Mister hanya memperbagi kalimat ya, tetap itu kalian yang membuat. Mengapa harus vaksin? Jangan gitu dong. Jangan gitu kalimatnya. Mengapa harus vaksin disuntik? Mengapa vaksin apa? Tadi. Mengapa vaksin Sinovac harus disuntikkan ke bagian otot atau intramuskular lengan? Itu aja. Ya, jadi harusnya ini, kata harusnya ini dibuang, ditukar tuh. Biar lebih efektif ya. Oke, ada lagi nggak? Apa tadi nak? Ella tadi. Jadinya apa? Jadi apa tadi rumusan masalahnya? Mengapa vaksin Sinovac disuntikkan ke bagian otot atau apa itu? Intermuskular di lengan? Oke, kalian cari ya literaturnya ya. Ada lagi nggak? Masih satu rumusan masalahnya? Iya, baru satu, Sir. Baru satu. Oke. Ayo silakan dibuat infografisnya nak. Ya. Silakan dibuat infografisnya. Waktunya tinggal 10 menit. 5 menit deh. Ayo infografisnya.
Silakan nak, silakan nak. Yuk. Ayo Alicia. Ayo maju. Yuk. Udah? Oke. Baik, ya. Baik anak-anakku sekalian, ya. Kalau sudah selesai, ya, tolong segera dibuatkan ke dalam bentuk infografis, ya. Ya, nak. Coba. Virus, terus nanti rumusan masalahnya, terus nanti solusinya di sini. Yes, boleh. Mister, bisa pakai HP? Boleh dong. Permisi. Baik, ya. Baik, langsung aja kalau sudah selesai, ya. Lovina, kalian siap? Udah siap? Presentasi. Tuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 6, aku Alicia, bersama Queen, Michael, dan juga Kai, dan kami akan menjelaskan mengenai kerugian dari virus, yaitu dengan penyakit campak. Jadi, apa itu penyakit campak? Penyakit campak itu sebenarnya sebuah penyakit yang berawal dari virus morbillivirus, dan penyakit campak ini adalah penyakit yang tertular sehingga hampir 100.000 orang yang terkena. Dan kami akan menjelaskan mengapa penyakit campak ini memiliki penyebaran yang sangat cepat. Oke. Mengapa penularan penyakit campak sangat cepat? Campak disebabkan oleh virus yang termasuk dalam genus Morbillivirus dari keluarga Paramyxoviridae. Virulensinya sangat tinggi sehingga penularan pada campak sangat cepat dan mudah. Cara penularan dari penyakit ini adalah melalui udara dengan penyebaran droplet, kontak langsung, melalui sekret hidung atau tenggorokan dari orang-orang yang terinfeksi, dan benda yang terkontaminasi. Virus campak bisa bertahan hidup di permukaan benda selama beberapa jam. Masa inkubasi dari penyakit ini berlangsung sekitar 10 hari, tapi bisa berkisar antara 7
sampai 18 hari atau 1 sampai 2 minggu dari saat terpajan sampai timbul gejala umum. Biasanya 14 hari sampai timbul. Jarang sekali lebih lama dari 19 sampai 21 hari. Itu saja untuk penjelasan kami mengenai mengapa virus campak cepat untuk menyebarnya. Jika ada pertanyaan, mungkin bisa ditanyakan kepada kami. Oke, baik. Untuk kelompok yang ganjil, ya. Ini kelompok yang ganjil. Pertama rumusan masalahnya apa tadi, Nak? Mengapa penyakit campak menyebar dengan cepat? Mengapa penyakit yang disebabkan virus campak ini penyebarannya sangat cepat, gitu ya? Ada pertanyaan? Silakan. Ya, Sheryl. Apa perbedaan vaksin dengan imunisasi? Kelompok manakah yang mempunyai risiko lebih tinggi dalam mendapatkan penyakit campak? Oke, jadi ini bicara tentang kelompok apa saja ya. Tadi sudah ada beberapa solusinya ya. Oke, baik. Saya kira cukup ya. Tepuk tangan dong buat kelompok yang ke-6 ya. Baik, silakan duduk. Ya, itu dia ya. Jadi mereka tadi berbicara tentang vaksin campak ya. Berbicara tentang juga mereka bagaimana penyebaran yaitu virus campak. Oke, yang ini tadi vaksin sangatlah berguna bagi seluruh manusia di dunia ini. Tadi mereka sudah menjelaskan ya mengapa vaksin itu mampu mencegah, mengapa vaksin itu mampu meningkatkan antibodi dalam tubuh seseorang, sudah dijelaskan mereka. Begitu ya? Baik, saya kira gitu. Silakan tepuk tangan sekali lagi buat kelompok yang pertama. Silakan Nak, duduk. Baik. Anak-anakku sekalian, ya, untuk menutup pertemuan hari ini, ya, saya akan menyimpulkan sekali lagi bahwa yang pertama adalah bahwa peranan virus itu ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan. Yang menguntungkan salah satunya adalah tadi dalam pembuatan apa, Nak? Vaksin, ya. Vaksin yang kalian bicarakan tadi adalah vaksin Sinovac. Kemudian yang merugikan salah satunya adalah yaitu penyakit campak ya. Nah, itu dia. Jadi ada yang menguntungkan, ada yang merugikan. Oke? Baik, saya kira itu. Sebentar, saya akan bagikan link. Coba dibuka grup WA-nya semua, Nak. Oke, sebentar ya. Grup 10B. Baik, silakan dibuka Google Form-nya. Kita akan melakukan refleksi diri, ya. Tolong diisi selama cukup 2 menit, 1 menit cukup untuk mengisi itu. Silakan, Nak. Itu cuma 5 pertanyaan kok, pernyataan. Ayo, siapa nih yang belum nih? Oke, udah selesai? Oke. Selesai semua ya? Ayo sekarang take dulu. Oke, baik, cukup ya. Baik, itu aja ya. Baik, yang terakhir nanti akan saya share itu hasilnya ke kalian semuanya ya. Sebagai penutup untuk pembelajaran hari ini, nanti untuk penugasan tadi tolong di-share lagi di Google Classroom aja ya. Biar Mr. Almes nanti lebih mudah untuk mengecek. Oke, tolong disempurnakan yang belum sempurna ya. Ingat ya, saya tunggu nanti di Google Classroom, Nak. Di Google Classroom. Baik. Ya, itu aja pembelajaran kita hari ini. Hari Rabu untuk pertemuan selanjutnya. Jangan lupa kita akan belajar tentang pengobatan, pencegahan, dan pengobatan infeksi virus. Begitu ya.
Baik, itu aja pertemuan kita sekarang. Tepuk tangan buat kalian semua.